Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Pemirsa, Anda tahu scam atau penipuan online yang saat ini marak sekali terjadi melalui pesan, kemudian melalui telepon, bahkan akhir-akhir ini kita ketahui love scamming. Ini juga banyak terjadi kepada wanita, pria atau siapapun itu dengan beragam modus scam. Kalau menurut data dari OJK, pemirsa hingga saat ini dari Indonesia Anti-Scam Center, ini sudah sebanyak 2,1 triliun rupiah yang merupakan kerugian dari scam yang terjadi saat ini. Pertanyaannya, apakah yang akan terjadi jika scam ini terus terjadi pemirsa? Apa yang harus kita lakukan untuk memproteksi diri dan juga modus apa saat ini yang banyak dilakukan? Kita akan bahas di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada malam hari ini pemirsa. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Bapak Roy Sakti, influencer pemerhati kejahatan finansial. Selamat malam, boleh dipakai mic-nya Pak? Mic-nya boleh dipakai Pak? Oke, selamat malam. Selamat malam semuanya. Oke, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga hadir bersama dengan kami di samping saya, Bapak Teguh Arifiandi, Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak. Juga hadir bersama dengan kami pemirsa, AKBP Irfan Reza, Kasubakops di Tipit Cyber Polri. Selamat malam. Dan juga pemirsa, Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan cyber. Selamat malam. Selamat malam, semoga sehat semuanya. Sehat selalu, dan juga kami hadirkan melalui Zoom pada kesempatan kali ini pemirsa secara virtual. Hadir bersama dengan kami Bapak Hudianto, analisis eksekutif senior, Deputi Perlindungan Konsumen OJK, selaku Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas Pasti. Selamat malam. Selamat malam Mbak Seli, selamat malam. Oke. Tentu saja pemirsa kita akan bahas seberapa parah sih sebenarnya scam yang terjadi saat ini, tetapi usai informasi berikut untuk Anda. Kasus scam atau penipuan online semakin mengkhawatirkan di negeri ini. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, total kerugian dana korban penipuan atau korban scam yang telah dilaporkan mencapai 2,1 triliun rupiah. Dengan total dana korban yang telah diblokir sebesar 138,9 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widiasari menyatakan, 70.000 lebih laporan disampaikan korban melalui pelaku usaha sektor keuangan, yaitu bank dan penyedia sistem pembayaran. Kalau kita tanya dari bank tersebut ya, karena terus terang yang mengadu ke OJK terkait BTS palsu ini belum masuk, tapi yang masuk kepada mereka sudah ada ya. Contohnya dari bank itu yang menerima misalnya 300 pengaduan, ada yang 10 pengaduan dan lain terkait SMS hacking. Nah, terkait penggantian kerugian bagi korban penipuan ini juga ada beberapa alternatif yang ditawarkan oleh bank tersebut ya. Karena memang ya kalau dibilang ya bukan salah bank ya, karena ini kan beberapa palsu dari luar gitu, tapi nasabahnya percaya begitu ya. Tapi kita melihat ada wacana pada sektor perbankan untuk kemudian meminimalisir penggunaan SMS ini. Pelaku scam atau penipuan online menyebabkan kerugian finansial dan kerugian non-finansial bagi korban. Berbagai modus yang dilakukan, antara lain phishing atau kejahatan cyber untuk mendapatkan informasi sensitif dari korban seperti username, password, data kartu kredit, dan lain-lain. Penipuan investasi hingga penipuan jual beli online. Untuk melindungi diri dari scam, masyarakat diminta berhati-hati memberikan informasi pribadi. Berhati-hati menyebarkan informasi pribadi, kita akan coba dalami bersama dengan Pak Hudianto terlebih dahulu. Pak Hudianto, mungkin Anda bisa jabarkan kepada kami, progres yang dilakukan oleh IASC sejauh ini sudah sampai mana Pak? Baik, terima kasih pemirsa Titiwan semuanya, bahwa kita ketahui bahwa akhir bulan November ya, 2024, OJK bersama Satgas Pasti, termasuk dari sini, dari Komdigi yang hadir pada hari ini. Sejak saat itu, tadi disampaikan bahwa nilai dari korban yang disampaikan kepada OJK sampai 2,1 triliun ya Pak. Kalau kita lihat per tanggal 13 Mei 2025 sudah meningkat 2,4 triliun. Jadi sangat mengerikan sekali. Dan
Dari jumlah 2,4 triliun tersebut, 161 miliar sudah kita blokir. Tapi yang sangat mencengangkan lagi adalah bahwa jumlah rekening yang dilaporkan di Indonesia Anti-Scam Center sudah mencapai 191 ribu lebih rekening yang dilaporkan kepada kami. Dan di Indonesia Anti-Scam Center, kita kerjasama dengan bank maupun penyedia jasa pembayaran, kita sudah memblokir lebih dari 45 ribu rekening. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan bahwa sejak akhir November 2024 sampai saat ini, sekitar 6 bulan, perkembangan dari jumlah laporan itu sangat tinggi sekali ya Bapak Ibu sekalian. Dan kita menjadi khawatir nih bahwa akan kedepannya akan seperti ini dan akan terus seperti ini kalau kita tidak berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Dan sangat senang sekali malam ini ada acara ini, kita bisa menguatkan kembali pesan pada masyarakat bahwa hal ini sedang terjadi dan ini sedang meningkat dan kita harus hati-hati bersama. Jadi kira-kira itu Mbak, bahwa kira-kira hanya selisih berapa hari, tadi Mbak disampaikan 2,1 triliun, sekarang selisih sekitar 5 hari udah 2,4 triliun. Dan jumlah yang sudah blokir juga sudah meningkat. Jadi itu kira-kira yang bisa sampaikan di awal Mbak. Oke, artinya perkembangan itu begitu cepat ya selama 5 hari ini. Mungkin Pak Widianto Anda bisa juga jabarkan apa saja kemudian yang dilakukan oleh IASC dalam hal ini. Apakah cukup untuk dilaporkan saja kepada IASC ataukah ada proses yang dilakukan kepada korban? Mungkin pengembalian dana atau seperti apa Pak? Iya, tentunya kita tidak hanya cepat memblokir ya Mbak, para pemirsa sekalian. Kita tidak hanya cepat memblokir, tapi kita memang mengupayakan sekiranya sisa dana korban masih bisa kita selamatkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, masyarakat sekalian, bahwa kecepatan Bapak Ibu melaporkan kepada Anti-Scam Center itu sangat-sangat penting bagi kami. Karena di situ di IASC ada perwakilan perbankan, perwakilan penyedia jasa pembayaran, perwakilan dari e-commerce yang bahu-membahu memblokir secara cepat sekali. Nah, mari kita lihat data. Data kami, 83% itu laporan disampaikan setelah 12 jam terjadinya penipuan. 12 jam setelah terjadinya penipuan, bahkan ada sampai mingguan, bahkan bulan. Bapak Ibu mungkin yang hadir di sini, narasumber juga paham sekali saat ini bahwa kecepatan pelarian dana dengan zaman saat ini sangat cepat sekali Mbak. Mungkin sejam 3 jam sudah hasil penipuan sudah lari kemana-mana. Apalagi 12 jam lebih. Dan data kami 83% dilaporkan 12 jam setelah terjadinya penipuan. Sehingga ini sangat challenging bagi kami. Namun kita tidak menyerah begitu saja. Kita cepat melakukan pemblokiran. Tadi jumlah yang diblokir sudah mencapai 45 ribu lebih ya Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV One. Tapi untuk dana yang sudah kita blokir dari 2,4 triliun, kita sudah blokir 161 miliar. Dan sangat kecil sekali. Bagaimana di negara lain? Sama. Jadi di negara lain, contoh kita tidak usah jauh-jauh, kita lihat dari Singapura, data dari IASC Singapura atau Ascom-nya Singapura, itu juga sama, sekitar 2% dari total dana yang bisa diselamatkan di tahun 2024. Oke. Gitu ya, di negara yang literasi digital bagus, literasi keuangannya bagus, mungkin sistem perbankannya juga keren gitu ya, tapi kalau terjadi keterlambatan laporan, maka dana akan susah sekali untuk dikembalikan. Kira-kira begitu Mbak. Oke baik, Pak Irfan mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami, saat ini kan scam begitu marak ya. Kita juga sudah tahu ada namanya love scam, kemudian sniffing dan sebagainya. Mungkin Anda bisa jabarkan lebih lanjut lagi, modusnya apa saja sih yang dilakukan oleh para pelaku ini? Baik, terima kasih. Jadi modus scam itu selalu berkembang. Oke. Modus scam itu selalu berkembang, jadi sejak pasca, seperti mungkin narasumber lain mengiyakan, sejak era COVID itu modus scam itu selalu berkembang. Yang pasti itu menyasar berbagai elemen. Dilihat dari tingkat kesejahteraan, baik masyarakat golongan rendah, jadi dia tidak melihat lagi tuh golongan ekonomi rendah ataupun tinggi. Yang pasti kelihatan di situ modus itu disesuaikan dengan target. Okay. Bahkan untuk yang rendah mungkin apabila monitor waktu itu sempat ada modus lowongan pekerjaan, setelah itu berkembang lagi ada love scam, mungkin kan ada impersona, ada profil yang meyakinkan. Setelah itu ada juga yang investment. Yang pasti semakin kesini sekarang semua pelibatan teknologi dengan masking apapun itu sudah mulai masuk ke ranahnya ke scam untuk meyakinkan daripada target-target yang di social engineering. Oke, tadi Anda sempat sampaikan ada banyak sekali ya mungkin scam-scam, modus-modus yang sudah Anda sampaikan tadi. Tetapi akhir-akhir ini yang paling marak digunakan oleh para pelaku apa saja tuh Pak? Belakangan terakhir ini fenomenanya banyak di
investment. Investment. Oke. Investment kripto, khususnya investment ataupun investment yang lain mungkin entah tabang atau lain yang sifatnya seolah-olah menunjukkan tuh ada high tech, ada perubahan falas ataupun lain-lain. Itu lagi banyak sih di periode tahun ini. Mungkin Anda bisa jabarkan bagaimana cara pelaku kemudian melakukan modusnya hingga sampai mungkin menipu korban, itu seperti apa jalannya? Jadi jalannya pelaku dapat berhasil istilahnya. Dia karena pertama dia berhasil meyakinkan korban dari sisi profil atau platform dulu. Jadi dia bikin platform yang bagus dari sisi high tech, dia bangun profil subjek-subjek yang seolah-olah daripada pengendali platform itu yang pertama. Dia mampu menciptakan itu dulu. Setelah itu yang kedua, dia mampu meyakinkan pembayaran ataupun sisi keuangannya di sana itu seolah-olah resmi. Seolah-olah resmi, contoh melibatkan payment gateway, melibatkan perusahaan, nama-nama perusahaan, jadi orang tuh lebih yakin. Setelah itu dia yakin lagi dengan ibaratnya keuntungan yang besar. Jadi 3 hal mendasar itu ibaratnya yang diramu dari komunikasi, platform, dan pembayaran itu sehingga orang semakin tambah meyakinkan. Oke, tapi kalau mungkin Anda bisa jelaskan sindikat dari para pelaku scamming ini dari mana saja? Ya, mungkin kami sampaikan di sini berdasarkan daripada fakta-fakta penegakan hukum dari Direktorat Tindak Pidana Siber. Sekarang ini kami dapat menyampaikan bahwasanya sindikat penipuan online itu bukan saja hanya yang dioperate dari dalam Indonesia, tapi juga sudah melibatkan beberapa sindikat di luar negeri yang melibatkan beberapa orang Indonesia sebagai tenaga kerjanya. Oke, semasif itu ya scamming yang dilakukan sekarang itu ya Pak? Ya karena menjanjikan. Menjanjikan. Tetapi juga yang akhir-akhir ini kita ketahui ada manipulasi jaringan yang dilakukan begitu ya Pak. Tapi nanti didalami Pak. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.